Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan mengulas tentang konsep dan contoh soal trigonometri bagian ketiga, yaitu tentang rumus sudut rangkap atau biasanya disebut sudut ganda dan rumus setengah sudut. Pertama-tama kita lihat bagian ini terlebih dahulu ya. Pada video yang lalu kita belajar bahwa sinus A ditambah B, ya, sinus jumlah dua sudut itu rumusnya adalah sinus alfa tambah beta itu sama dengan sinus alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan sinus 2 kali alfa? Kalau kita mengerjakannya dengan menggunakan rumus sinus dari jumlah dua sudut, maka 2 alfa ini dapat kita ubah menjadi alfa ditambah alfa. Jadi seakan-akan alfa yang satu ini berperan sebagai betanya ya. Sehingga kalau dikerjakan dengan rumus yang di atas ini ya menjadi sin alfa kali cos alfa ditambah cos alfa kali sin alfa. Nah, kalau ada bentuk seperti ini kan sebenarnya sama ya adik-adik ya. Jadi saya rapikan bentuknya yang sebelah. Ini saya buat sinusnya yang di depan jadi sin alfa cos alfa. Nah, sin alfa cos alfa tambah sin alfa cos alfa. Hasilnya adalah 2 sin alfa cos alfa. Jadi, sinus dari 2 alfa itu adalah 2 kali sin alfa kali cos alfa. Nah, bagaimana dengan cos? Kita lihat ya. Kita sudah pernah belajar bahwa cos alfa tambah beta adalah cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Kalau kita mau mengerjakan cos 2 alfa, sama saja dengan kita mengerjakan cos alfa ditambah alfa kan ya adik-adik. Sehingga kalau kita mengikuti rumus yang ada menjadi cos alfa kali cos alfa, betanya kita ganti dengan alfa ya, dikurang sin alfa kali sin alfa. Sehingga kalau ini dibuat lebih ringkas ya, cos kali cos kan ya, sama ini kan ya, menjadi cos kuadrat alfa dikurang sin kali sin, sin kuadrat alfa. Jadi untuk cos 2 alfa, rumusnya adalah cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Nah, adik-adik, di kelas 10 kalian sudah pernah belajar tentang yang namanya identitas trigonometri bukan? Nih, bagi yang lupa, kakak sudah menyediakan rumusnya di bawah. Identitas trigonometri itu adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka, kita pindahkan sin kuadratnya ke sebelah, menjadi cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat alfa. Sehingga untuk rumus cos 2 alfa kita punya alternatif lain adik-adik. Coba ya, kita akan ubah dengan menggunakan identitas trigonometri. Jadi cos 2 alfa, cos kuadrat alfanya ini kita ganti dengan 1 kurang sin kuadrat alfa. Jadi 1 kurang sin kuadrat alfa, menggantikan atau mensubstitusi cos kuadrat alfa ya, dikurang sin kuadrat alfa. Nah, ini karena dia yang di depan, jadi kurungnya kita buka aja ya. Dikurang sin kuadrat alfa. Nah, min sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Min 1 dikurang 1. Hasilnya adalah min 2. Ya, jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, ini dia alternatif rumus yang lain untuk cos 2 alfa. Selain cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Jika demikian, berarti kita punya alternatif ketiga ya untuk rumus cos 2 alfa. Tadi kan yang kita pindahkan adalah sin kuadrat alfa. Bagaimana kalau kita pindahkan yang cos kuadrat alfa? Jadi sin kuadrat alfa sama dengan identitasnya menjadi 1 dikurang cos kuadrat alfa ya. Sehingga kalau kita substitusi ke dalam rumus cos 2 alfa, dia menjadi, ini tetap ya, cos kuadrat alfa dikurang
sin kuadrat alfanya kita substitusi dengan ini. 1 dikurang cos kuadrat alfa. Kalau kita buka kurungnya menjadi cos kuadrat alfa, ini menjadi min 1, yang ini menjadi plus ya, plus kosinus kuadrat alfa. Nah, cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, hasilnya adalah 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Ini adalah rumus untuk cos 2 alfa ya adik-adik, alternatif ketiga. Jadi untuk cos 2 alfa terdapat 3 rumus yang bisa dipakai. Yang bisa dipilih ya adik-adik, yaitu cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa, atau 1 kurang 2 sin kuadrat alfa, atau 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Nanti tergantung kebutuhannya ya untuk menggunakan rumus-rumus yang ada di sini. Sekarang kita lihat untuk rumus tangan ya adik-adik. Kita tahu bahwa tangen alfa tambah beta itu adalah tangen alfa tambah beta per 1 kurang tangen alfa kali tangen beta. Ya, ini sudah kita pelajari di video sebelumnya ya adik-adik untuk tangen dari jumlah 2 sudut. Nah, sekarang kalau kita mau mencari tangen 2 alfa, itu berarti sama saja dengan tangen alfa ditambah alfa ya adik-adik. Sehingga kalau kita mengikuti rumus di atas menjadi tangen alfa ditambah betanya menjadi tangen alfa juga. Per 1 dikurang tangen alfa dikali tangen alfa. Tangen alfa ditambah tangen alfa hasilnya adalah 2 tangen alfa. Dibagi 1 dikurang tangen alfa dikali tangen alfa, itu adalah tangen kuadrat alfa. Nah, ini dia rumusnya adik-adik untuk tangen alfa tambah alfa. Nah, adik-adik kita simpulkan lagi di sini ya semua rumus-rumusnya. Jadi untuk sinus sudut rangkap atau sinus sudut ganda dari sinus 2 alfa itu rumusnya adalah 2 sin alfa kali cos alfa. Kemudian untuk kosinus sudut rangkap ada 3 ya alternatif yang bisa dipilih, yaitu cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa, 1 kurang 2 sin kuadrat alfa, atau bisa menjadi 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Kemudian untuk tangen 2 alfa itu adalah 2 tangen alfa per 1 kurang tangen kuadrat alfa. Sekarang kita lihat contoh berikut ya. Yang pertama sederhanakan bentuk berikut ini. 2 sin 2 alfa cos 2 alfa. Nah adik-adik ini sebenarnya bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus sinus sudut rangkap. Kalau kita misalkan 2 alfa ini adalah theta, berarti 2 sin theta kali cos theta ya. Itu hasilnya adalah sin 2 theta. Nah, tetanya kita ganti dengan 2 alfa. Jadi sin 2 kali 2 alfa. Sin 2 kali 2 alfa ini kalau dikali jadinya sin 4 alfa. Ini adalah bentuk sederhana dari 2 sin 2 alfa kali cos 2 alfa. Mudah ya adik-adik ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, di sini ada cos kuadrat alfa per 2 dikurang sin kuadrat alfa per 2. Kalau kita misalkan alfa per 2 ini sebagai theta ya, maka soalnya menjadi cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Itu adalah rumus dari kosinus sudut rangkap ya. Berarti kita bisa menggunakan cos 2 theta. Nah, tetanya kita kembalikan menjadi alfa per 2. Jadi cos 2 kali alfa per 2. Nah, ini bisa dicoret ya. Jadi hasilnya adalah cos alfa. Kita lihat contoh kedua. Tentukan nilai dari 2 sin 15 derajat cos 15 derajat. Dengan prinsip yang seperti nomor 1, berarti kita dapat ubah langsung ke rumus sinus sudut rangkap ya adik-adik ya. Jadi sinus 2 dikali 15 derajat. 2 kali 15 derajat hasilnya adalah 30 derajat. Sinus 30 derajat itu adalah 1/2. Jadi tanpa menggunakan kalkulator, kita dapat menentukan hasilnya ya adik-adik dengan menggunakan rumus sudut rangkap. Nah, yang berikutnya ada 2 sin kuadrat 15 derajat dikurang 1. Ini mirip seperti rumus kosinus sudut rangkap ya. Tetapi untuk kosinus sudut rangkap, sinus kuadratnya di belakang, ya kan? Maka kita akan ubah terlebih dahulu bentuknya. Kita keluarkan negatifnya ya, sehingga menjadi seperti ini.
Jadi supaya bentuknya memenuhi bentuk untuk cos sudut rangkap. Kalau ini dikalikan lagi ya, jadi minus 1 ditambah 2 sin kuadrat 15 derajat. Sama dengan soal ya. Jadi minusnya dikeluarkan supaya bentuknya kita dapat ubah menjadi kosinus sudut rangkap. Sehingga ini jadi minus cos 2 kali 15 derajat. Hasilnya adalah minus cos 30 derajat. Yaitu minus setengah akar 3. Nah, ini jawabannya adik-adik. Kita lihat contoh selanjutnya. Nomor 3 diketahui sin A sama dengan 3/5 dengan A di kuadran 1. Tentukan nilai dari sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A. Kita cari satu persatu dulu ya. Nah, sekarang kita akan mencari sin 2A dulu ya. Sin 2A, kalau dengan menggunakan rumus ya, itu adalah 2 kali sin A kali cos A ya adik-adik ya. Nah, masalahnya di sini cuma ada sin A. Maka kita harus cari cos A. Kita lihat di sini ya. Kalau sin A itu 3/5. Ya, 3 berarti adalah sisi depan. 5 ini berarti adalah sisi miring ya adik-adik ya. Kalau kita gambar segitiga siku-siku, kalau kita taruh di sini adalah A, maka 3-nya adalah di depannya dan 5-nya adalah sisi miring dari segitiga itu. Nah, adik-adik, kalau sisi miringnya 5 dan sisi depannya 3, maka kita bisa menentukan sisi sampingnya ya dengan menggunakan Pitagoras. Jadi untuk menentukan sisi samping itu adalah akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Dan hasilnya adalah akar 16 ya adik-adik. Akar 16 itu adalah 4. Atau kalau kalian hafal triple Pitagoras ya, 3, 5, pasti pasangannya 4 ya, yang satunya lagi. Maka cos A itu adalah sisi samping per sisi miring. Itu berarti 4/5. Dan karena A berada di kuadran 1, berarti untuk kosinus nilainya tetap positif ya adik-adik. Kita masukkan ke dalam rumus ini menjadi 2 kali 3/5 kali 4/5. Nah, ini kalau dikerjakan adik-adik, 2 kali 3 itu adalah 6. 6 dikali 4 hasilnya adalah 24 per 5 kali 5, 25. Ini jawaban untuk sinus 2A. Sekarang untuk cos 2A, adik-adik bisa pilih ya dari 3 rumus yang ada. Dari sini kakak menggunakan rumus yang pertama yaitu cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Cosnya saya masukkan 4/5 ya, jadi 4/5 kuadrat. Dikurang sin A-nya saya masukkan 3/5. Jadi 3/5 kuadrat. 4/5 kuadrat hasilnya adalah 16/25. Dikurang 3/5 kuadrat hasilnya adalah 9/25. Jadi semua yang di dalam kurung ini dikuadratkan ya adik-adik ya. Nah, ini pecahan yang berpenyebut sama, kita bisa langsung kerjakan pembilangnya. 16 kurang 9, itu hasilnya adalah 7/25. Nah, sekarang kita mau cari tangen 2A. Untuk menentukan tangen 2A, adik-adik bisa menggunakan rumus tangen sudut rangkap ya. Tapi di sini kita juga tahu bahwa tangen itu definisinya adalah sin per cos kan ya. Kalau tangen 2A berarti sin 2A per cos 2A. Ini nilainya sama dengan tangen 2A. Nah, jadi di sini kakak menggunakan definisi tangen saja untuk mencari tangen 2A nilainya ya. Berhubung sin sama cosnya udah kita dapatkan nih. Jadi sin 2A itu adalah 24/25 dibagi cos 2A itu adalah 7/25. Kalau seperti ini kita bisa kerjakan, ini penyebutnya sama, bisa dicoret ya. Sehingga jawabannya adalah 24/7. Ini dia tangen 2A-nya adik-adik. Nah, adik-adik sekarang kita akan masuk ke rumus setengah sudut, tapi sebelumnya lihat dulu yang satu ini. Cos 2 alfa, kita tahu tadi rumusnya adalah 1 kurang 2 sin kuadrat alfa ya adik-adik ya. Berarti kalau ini saya pindahkan, ini minus 2 sin kuadratnya saya pindahkan ya. Cos 2 alfanya saya pindahkan ke sebelah. Menjadi 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang
cos 2 alfa. Lalu kalau saya pindahkan 2 ke sebelah, karena perkalian ya, ketika 2-nya ini pindah, berarti menjadi pembagian. 1 kurang cos 2 alfa per 2. Sekarang kalau kita pindahkan kuadratnya, berarti rumusnya menjadi sin alfa sama dengan kuadrat dipindah jadi betul, jadi akar. Tapi jangan lupa ada plus minus ya adik-adik. Plus minus akar 1 kurang cos 2 alfa per 2. Nah ini akarnya panjang ya, sampai di 2-nya ya, kena akar. Itu kalau sin alfa. Jika alfa diganti dengan setengah theta, ya jadi alfanya ini kita ganti dengan setengah theta, maka akan diperoleh sin setengah theta. Alfa di sini kita ganti dengan setengah theta juga ya, berarti menjadi plus minus akar 1 kurang cos 2 kali setengah theta. Harusnya kan 2 alfa ya, tapi alfanya kakak ganti jadi setengah theta per 2. Sehingga rumusnya menjadi plus minus akar 1 dikurang cos theta. Dan ini bisa dicoret kan ya adik-adik ya. Jadi tinggal cos theta per 2. Nah, ini adalah rumus untuk sin setengah theta adik-adik. Ya, jadi kalau mau cari sin setengah theta nggak perlu ribet-ribet, kita pakai aja rumus ini. Akar 1 kurang cos theta per 2. Nanti plus minusnya itu tergantung ya penggunaannya, tergantung dia ada di kuadran berapa. Ya, jadi kita bisa menggunakan tanda plus minusnya. Kalau misalnya dia harus minus nilainya, berarti kita tambahkan minus ya, seperti itu. Nah, adik-adik, kita sudah menemukan rumus untuk sin setengah theta ya. Sekarang kita akan mencari rumus untuk cos setengah theta. Perhatikan, cos 2 alfa itu adalah 2 cos kuadrat alfa kurang 1 kan ya adik-adik ya. Kita pindah ruasnya min 1-nya aja ya. Jadi 2 cos kuadrat alfanya tetap di kanan, min 1-nya kita pindahin jadi plus 1. Ketemu dengan cos 2 alfa. Kemudian kita pindahkan 2-nya ke kiri ya. Menjadi cos 2 alfa tambah 1 per 2 sama dengan cos kuadrat alfa. Nah, sekarang kalau kita pindahkan kuadratnya ke sebelah, ya dia menjadi plus minus akar cos 2 alfa tambah 1 per 2. Sekarang, kalau alfanya kita ganti dengan setengah theta, berarti kita ganti di sini setengah theta ya adik-adik. Maka kita akan peroleh rumus cos setengah theta. Itu adalah plus minus akar cos 2 alfanya kita ganti dengan setengah theta ditambah 1 per 2. Hasilnya adalah plus minus akar cos theta tambah 1 per 2. Ya, adik-adik ini adalah rumus untuk cos setengah theta. Ya, agak mirip-mirip dengan yang sin setengah theta ya adik-adik ya. Kalau yang sin kan 1 kurang cos theta. Kalau yang cos setengah theta ini 1 tambah cos theta. Jadi gampang ingetnya ya. Sekali lagi untuk plus minus ini tergantung kebutuhan ya adik-adik ya. Kita masukkan saja dulu plus, kalau hasilnya itu mengharuskan dia min, tinggal kita masukkan minusnya. Nah, sekarang untuk tangen setengah theta gimana nih? Tadi definisi tangen itu adalah sin per cos ya. Berarti jika alfanya diganti dengan setengah theta, maka diperoleh tangen setengah theta itu berarti adalah sin setengah theta per cos setengah theta. Nah, adik-adik kita bisa langsung menggunakan rumus yang tadi. Untuk sin setengah theta itu adalah plus minus akar 1 dikurang cos theta per 2 per plus minus akar 1 ditambah cos theta per 2. Nah, karena sama-sama per 2 ini bisa dicoret ya. Sehingga hasilnya adalah plus minus. Ini karena sama-sama akar pangkat 2, kita bisa gabung menjadi akar 1 kurang cos theta per 1 tambah cos theta. Nah, jadi seperti ini adik-adik untuk tangen setengah theta. Nah, adik-adik, untuk rumus tangen setengah theta ini sebenarnya masih bisa kita bikin lebih sederhana ya.
dengan cara kita merasionalkan bentuk akar yang ada di rumus ini. Nah, alternatif pertama, ini jadi 1 kurang cos theta per 1 tambah cos theta. Ini kita kalikan dengan 1 tambah cos theta. Kita rasionalkan penyebut yang di atas ya. Sehingga menghasilkan, kalau ini dikalikan ya, karena ini sama, cuma beda minus sama plusnya, maka bisa menjadi 1 kali 1 itu 1 dikurang cos kali cos itu cos kuadrat. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang bawah menjadi 1 ditambah cos theta kuadrat ya adik-adik. Nah, berdasarkan identitas trigonometri, 1 kurang cos kuadrat theta itu dapat kita ganti menjadi sin kuadrat theta. Karena sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta kan hasilnya 1 ya, menurut identitas trigonometri. Jadi bentuknya bisa kita ubah menjadi seperti ini. Sehingga kalau kita akarkan ya, pembilang dan penyebutnya, dia menjadi plus minus sin theta per 1 ditambah cos theta. Lebih simpel kan ya adik-adik bentuknya? Jadi nggak ada bentuk akarnya. Cuma kalau di sini butuh ada sinusnya. Kalau kita menggunakan rumus ini hanya perlu kosinus saja. Ya tergantung kita butuh yang mana nih ya. Tapi ini lebih mudah sih mengerjakannya karena tidak ada bentuk akarnya ya. Nah ini alternatif pertama, kita akan coba lihat alternatif kedua. Jadi tangen setengah theta itu plus minus akar 1 kurang cos theta per 1 tambah cos theta. Sekarang kalau tadi kita kalikan dengan plusnya, kita kalikan sekarang dengan minnya. 1 kurang cos theta per 1 kurang cos theta. Nah, ini kalau dikalikan ya, hasilnya adalah 1 kurang cos theta kuadrat dibagi. Nah, ini karena sama tapi beda tanda doang ya, maka caranya 1 kali 1 itu 1 dikurang cos kali cos itu hasilnya cos kuadrat. Dengan menggunakan identitas trigonometri, kita dapat mengganti yang bawah ini menjadi sin kuadrat theta. Sehingga kalau kita akarkan, ya 1 kurang cos theta dikuadrat terus diakar, itu kan hasilnya 1 kurang cos theta ya. Nah yang bawah karena ini sudah bentuk kuadrat juga diakar jadi sin theta. Nah jadi ada 2 alternatif nih adik-adik, dan nilainya sama dengan tangen setengah theta. Sehingga kita simpulkan yang tadi sinus setengah sudut itu adalah sin setengah theta sama dengan plus minus akar 1 kurang cos theta per 2. Kemudian untuk rumus kosinus setengah sudut, cos setengah theta itu sama dengan plus minus akar 1 tambah cos theta per 2. Nah ini ingetnya kayak gini aja ya adik-adik ya, kalau yang sinus min, kalau yang kosinus plus ya. Kemudian untuk rumus tangen ada 3 alternatif. Kalau hanya mau menggunakan cos saja, adik-adik bisa menggunakan rumus yang ini. Supaya juga mungkin adik-adik nggak usah hafal rumus lain, jadi cukup hafal rumus sinus sama kosinus terus tinggal dibagi gitu ya. Tapi kalau mau lebih ringkas, adik-adik bisa hafal rumus yang kedua dan ketiga ini ya. Yang mana saja bisa dipakai, hasilnya sama ya adik-adik. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, jangan terlalu pusing dengan tanda plus minus ini ya adik-adik ya. Karena tanda plus minus ini nanti kalau butuh dipakai baru kita pakai tanda minusnya. Jadi misalnya dia perlu nanti hasilnya perlu tanda min, berarti tinggal kita keluarkan tanda minusnya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk contoh soal. Kita lihat contoh yang pertama. Hitunglah nilai tangen 22,5 derajat. Nah, adik-adik, tangen 22,5 derajat ini itu kan sama saja dengan tangen setengah dari sudut 45 derajat ya adik-adik. Jadi 45 derajat ini adalah tetanya. Nah, di sini kakak menggunakan rumus tangen setengah theta yang kedua ya, yaitu yang sin theta per 1 tambah cos theta.
Sekali lagi plus minusnya nanti kebutuhan ya adik-adik, di sini kita gunakan plus terlebih dahulu ya. Nanti kita lihat kalau hasilnya itu ternyata tidak memenuhi kuadrannya, jadi ini kan kuadran 1. Berarti kan hasilnya harus positif nanti. Kalau ternyata hasilnya negatif, maka kita perlu menambahkan tanda minusnya supaya hasilnya positif. Jadi tergantung hasil akhirnya nanti keluarnya apa. Jadi plus minusnya kita gunakan plus dulu ya. Di sini saya ganti tetanya menjadi 45 derajat sesuai dengan ini ya. Jadi sin 45 derajat per 1 ditambah cos 45 derajat. Nah ini kalau kita ganti jadi akar 2 per 2 ya. Cos 45 derajat itu juga adalah akar 2 per 2. Nah untuk yang penyebut, kita samakan penyebutnya ini ya. 1 supaya bisa ditambahkan dengan akar 2 per 2, kita ubah satunya ini menjadi 2 per 2. Sehingga 2 per 2 ditambah akar 2 per 2 itu menjadi 2 ditambah akar 2 per 2. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 2 nih, ya, di pembilang dan di penyebut ini sama-sama per 2, kita bisa coret. Sehingga hasilnya adalah, saya tulis di bawah sini ya adik-adik, akar 2 per 2 tambah akar 2. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Tunggu dulu adik-adik. Adik-adik lihat di bagian bawah ada bentuk akar. Kalau jawaban sampai di sini artinya belum selesai kalau yang penyebutnya ini mengandung bentuk akar ya. Jadi kita harus rasionalkan terlebih dahulu. Kita kalikan dengan akar sekawannya yaitu 2 kurang akar 2 per 2 kurang akar 2. Nah, hasilnya itu adalah akar 2 kali 2 itu 2 akar 2. Akar 2 kali minus akar 2 itu adalah minus akar 4 atau 2 ya. Kemudian yang bawah ini karena sama ya, cuman beda tanda doang nih, plus min. Maka cara mengerjakannya seperti ini, 2 kali 2 hasilnya 4 kurang akar 2 kali akar 2 hasilnya akar 4 atau 2. Sehingga ini menjadi 2 akar 2 kurang 2 per 2. Nah ini kalau disederhanakan lagi masing-masing dibagi dengan 2, hasilnya adalah akar 2 kurang 1 ya. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Hasilnya ini akar 2 kurang 1. Nah, adik-adik akar 2 kurang 1 itu nilainya positif ya. Maka sudah betul tadi kita menggunakan tanda positif bukan yang minus ya. Di rumus sin theta per 1 tambah cos theta. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Jika cos alfa sama dengan 7 per 25 dan alfa itu ada di antara 0 derajat dan 90 derajat. Wah, berarti ini di kuadran 1 ya adik-adik ya. Tentukan nilai dari sin setengah alfa. Adik-adik, kalau alfanya berada di kuadran 1 dan ini setengah alfa, berarti setengah alfanya juga berada di kuadran 1 ya adik-adik ya. Karena kita ambil aja misalkan alfanya 60 derajat. Berarti kan setengah alfanya itu 30 derajat ya adik-adik ya. Kalau kita ambil alfanya itu misalkan 30 derajat, berarti setengah alfanya adalah 15 derajat ya. Jadi setengah alfa ini berada di kuadran yang sama. Dan artinya positif untuk semua trigonometri. Ya, jadi kalau untuk sin hasilnya positif nanti ya. Nah adik-adik untuk menentukan sin setengah theta itu rumusnya adalah sin setengah alfa sama dengan akar 1 kurang cos alfa per 2. Ini rumusnya, kita masukkan cos alfanya 7 per 25, jadi 1 kurang 7 per 25 per 2. Kalau disamakan penyebut, ya ini menjadi 25 per 25, untuk 1 berarti 25 kurang 7 per 25 per 2. 25 kurang 7 hasilnya adalah 18 per 25 per 2. Nah adik-adik, 18 per 25 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 18 per 50. Nah adik-adik ini kalau masing-masing dibagi 2 jadi 9 per 25 ya adik-adik. Nah kalau dia di akar hasilnya adalah 3 per 5. Jadi jawaban sinus setengah alfa itu adalah 3 per 5 adik-adik. Dan sudah pas ya dia positif, berarti kita sudah tepat menggunakan tanda positif tadi. Oke adik-adik, sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.